Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Layis. Hari ini saya ketemu dengan eh, teman lama yang dulu pernah ketemu. Terakhirnya kita ketemu kembali beberapa kali itu. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton ya, untuk channel Layis Jateng Solo. Apapun videonya yang sudah menonton ataupun yang sudah subscribe, terima kasih. Insya Allah nanti hasil dari channel ini nanti akan digunakan untuk program di Layis Jateng Solo Raya. Langsung saja kita sapa untuk hari ini, yaitu beliau biasa dipanggil Mas Jeffrey atau lebih lengkapnya Mas Jeffrey siapa? Jeffrey Nur Arifin. Mas Jeffrey Nur Arifin. Tapi Instagramnya beda. Oh beda. @jeffin.sumarta. Oh. Nah, setelah apa beliau ini bergerak di bidang pendidikan. Nah, istilahnya kalau berarti kalau pelaksana itu apa? Apa? Hasil? Pelaksana pendidikan itu? Nggak tahu apa ini Mas. Penggiat. Penggiat dunia pendidikan atau lebih apa ya? Saya lupa namanya. Masih aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, nice. Alhamdulillah. Ini di suasana yang luar biasa ya. Ruang terbuka Ya. fresh air. Mungkin nanti ada beberapa selingan motor lewat. Gak apa kan resiko podcast outdoor kan? Ya. Kalau di dunia pendidikan sendiri sudah berapa lama, Mas? Aku 2011. 2011. 9 tahun ya. Berarti ini 2021 ya. 10 ya. Dari awal dulu masuk ke guru atau emang langsung mendirikan sekolah? Enggak, bukan di pendidikan kuliahnya di arsitek, cuma nggak tahu nyemplung aja di pendidikan. Perlu alasannya kenapa? Ya nggak ada. Berarti kalau nyemplung itu Nggak sengaja sih. Didorong. Nah, ada kayak semacam triggernya kan. Jadi waktu itu triggernya itu sebenarnya waktu itu masih zaman kuliah semester 6 atau 7 itu dapat mata kuliah perencanaan lingkungan kota kan. Kebetulan dapat dosen lumayan bagus tuh bukan lumayan bagus banget ding, itu dosen favorit lah zaman kuliah, Bu Kusuma Stuti. Salam buat ibu. Yang menarik itu adalah ketika kita kelas di kuliah itu, ini curhat kuliah nggak apa kan? Nggak apa-apa. Sering dibawa kemana-mana gitu kan perencanaan kota kan nggak seru kalau nggak langsung ke lapangan kan. Nah kemudian sempat yang jadi highlight waktu kuliah itu adalah ternyata di banyak ruang publik kayak gini ya di Indonesia itu khususnya, mungkin waktu itu di Solo adalah di sisi perawatan maintenance. Waktu itu aku jadi garis bawah sebetulnya anggaran untuk biaya ruang publik itu banyak, cuma lagi-lagi kenapa harus ada banyak anggaran, yang aku tangkap adalah karena user yang kurang teredukasi. Itu yang pertama penyebabnya. Terus waktu itu aku jadi punya kayak semacam kesimpulan, oh iya jadi harus ada program tentang edukasi buat agar ruang publik yang kita bikin itu berjalan dengan baik gitu kan, terawat dan sebagainya. Kalau ngandalkan bapak-bapak yang di belakang kayak yang tukang kebersihan kan juga iya ya harusnya kan ada saling rawat juga kan, tidak harus mengandalkan petugas kebersihan. Kemudian setelah itu ternyata di semester yang sama juga dapat proyek bikin sekolah. Kemudian itu sama teman-teman lintas angkatan ya, beberapa angkatan gitu. Iya proyek bikin sekolah. Kemudian mau nggak mau kalau di perancangan kan harus ada literatur kan. Nah yang jadi lumayan bagi kami itu menantang adalah waktu itu konsepnya tentang alam gitu. 2007 ya. 2007 waktu itu sekolah belum terlalu banyak viral, belum viral, paling hanya beberapa saja gitu yang sudah pakai konsepan sekolah alam. Kemudian kita nemu buku pendidikan yang memerdekakan. Itu tulisan rekam jejaknya sekolah alam Ciganjur yang udah dirintis Bang Rindo tahun 98 ya. Waktu itu baca buku itu merasa seru aja tuh. Ada yang sekolah yang
yang unik gitu kan. Bagi kami waktu itu ini jadi kayak referensi sekolah yang kita rencanakan waktu itu. Sayangnya sekolah nggak jadi dibangun atau karena anggaran mungkin ya, nggak jadi dieksekusi dibangun. Dulu setnya di Karanganyar, cuma nggak apa-apa nggak jadi dibangun, tapi bagi kami waktu itu malah jadi open mind tentang pendidikan akhirnya. Jadi dari situlah dua tempat itu, dari kuliah perencanaan lingkungan kota, kemudian gara-gara ada tugas bukan tugas nih ya, proyek kecil-kecilan lah tentang bikin sekolah itu ya, jadi tertarik dengan dunia pendidikan. Terus sempat waktu itu ngelis suatu hari nanti misalkan aku punya anak ya nggak di sekolah formal gitu kan, malah waktu itu saya mikirnya lebih ke home educate gitu. Mending kalau nggak ada sekolah yang kayak gitu tuh yang kita rencanakan, ya udah nang omah aja sama orang tuanya gitu. Terus kenapa terus tahun 2011 karena ada beberapa teman yang ngajak bikin sekolah, ya ayo gitu sekalian bikin komunitas kan, karena kan kalau dengan komunitas dengan jamaah itu kan malah support sistemnya buat pendidikan anak lebih utuh daripada kita hanya mengandalkan sebuah sekolah. Jadi kalau dunia yang tata ruang itu sudah ditinggalkan atau berganti ke pendidikan? Sempat 3 tahun di proyek di konsultan arsitektur, cuma ya lagi-lagi masa idealisme. Terus ketika ada teman yang ngajak bikin sekolah bareng, kemudian ada beberapa orang tua yang mau, ayolah tinggal dulu ya. Mungkin jenuh juga di proyek ya, masih rindu juga, kadang juga kangen sih. Tapi masih nyambi sih kan. Masih ada freelance ya nggak apa-apa diambil. Kalau rumah ya, cuma kalau misalkan harus mixed building, bangunan berapa lantai, enggak, lebih yang simpel rumah saja. Berarti tetap masih ya? Masih. Berarti nggak ditinggalkan 100% kan? Enggak. Oke. Terus kalau kenapa ambilnya sekolah alam? Atau iya. karena ada tawarannya cuma sekolah alam? Enggak, sebenarnya waktu itu gini. Karena banyak kan dulu pas dapat proyek itu kan beberapa literatur kan dibaca ya. Kemudian sekolah alam kayak semacam bagi kami waktu itu kayak jawaban gitu. Yang sempat kita baca tahun 2007 itu adalah kayak gini. Kita tuh jarang banget ketika zaman sekolah aku ya explore langsung. Yang ada duduk rapi di kelas, kemudian ada ulangan, kemudian nggak bisa bikin kesimpulan kan. Kesimpulan kita kan baca buku banyak, kemudian nanti terus ada soal ketemu jawabannya. Itu enggak. Jadi itu anak-anak di sekolah alam itu kan lebih kayak belajar bersama alam kan. Dia ya kayak gini nih, di outdoor, neliti sesuatu, ngamati sesuatu, kemudian hanya bukan terus ada soalnya, tapi dipantik sama fasilnya itu untuk menyimpulkan dari aktivitas itu ketika mereka ngamati sebuah burung mungkin, pohon, daun jatuh kayak gitu. Itu kan mungkin buat anak-anak, bagi orang-orang yang kan macam-macam itu ya. Ada yang mungkin lebih peduli dengan daun mungkin daripada air, atau mungkin lebih suka air daripada yang lain. Nanti mungkin satu orang dengan orang lainnya, anak satu dengan anak lainnya itu kan kecenderungannya kan beda-beda gitu. Tapi mereka nggak masalah. Tapi yang jadi waktu itu lucu bagi kami itu adalah iya, ternyata ngeriset itu menyimpulkan sebuah kejadian itu kan sudah diajarkan di level SD gitu kan. Mungkin di TK juga. Itu yang jarang, mungkin zaman aku SD itu nggak pernah nemu kayak gitu. Karena tiap hari daily kita ke sekolah itu kan bawa buku, buka bukunya, baca, ulang, besok kayak gitu lagi kan. Atau ada PR bawa rumah, nggak ada kayak semacam aktivitas yang kayak main-main saja gitu. Kan seru sebetulnya. Kayak misalkan yang paling kita ingat bukan yang kita tunggu zaman sekolah kan istirahat keluar kan, bukan di dalam kelas. Istirahat, kemudian mainan sampai mana. Kalau dulu zaman kita SD seangkatan gitu ya, kalau kita SD kan istirahat setengah jam gitu, itu udah sampai desa sebelah tuh naik sepeda. Dulu seberapa jam ya? Saya masih setengah jam. Masih setengah jam. Gitu Mas, kenapa kita di sekolah alam. Jadi yang salah satu yang menarik buat kami ada metode belajar bersama alam itu. Kan itu sebelumnya kan ruang kelas yang harusnya kita eksplor kan, karena Allah ciptakan dunia ini kan dengan begitu beragam misteri itu. Kenapa nggak kita eksplor sekalian gitu? Kenapa harus semuanya itu wujudnya di buku? Nah, tantangan sekarang kan lebih ke HP ya, Google, search engine itu kan banyak
kalau kita sering nanya kan di situ. Nah, challenge kita di sekolah sebenarnya itu sih salah satunya sekarang. Semua ada di situ. Cuma sekarang untuk explore lebih dunia nyata gitu yang jadi mungkin tahun-tahun ini apalagi pandemi kayak gini ya, dengan sekolah daring itu kan kayak semacam gimana ya biar cacah itu anak-anak itu atau kita juga sendiri lebih suka explore secara real daripada di gadget. Walaupun gadget juga bukan hal yang harus ditinggalkan karena emang itu juga kelihatannya juga harus ditinggalkan juga isolasi ya. Ya, mungkin Tapi kalau di combine kan lucu kan. tetap Jadi, harus kombinasi kan. iya, data realnya di alam, kemudian Google bisa Google. Aku nggak apa sebut Google ya. Search engine di internet, di internet lebih kayak semacam nambah literatur pengkayaan teori kan. Tinggal nanti bikin apa nih gagasan ide setelahnya, aksi setelahnya kayak gitu. Itu yang kenapa ya tertarik dengan sekolah alam. Berarti kalau untuk sering explore Mm-mm. itu apa tetap meninggalkan apa ya kayak budaya membaca kan tetap ditinggalkan atau emang harus membaca sebelumnya tetap harus Aku explore? jadi inget zaman Rasulullah itu dapat ayat membaca itu baca apa sih? Baca kitab. Kira-kira apa baca ya? apa dulu? Baca alam. Baca alam kan? Baca Baca kondisi keadaan. realita masyarakat kan? Itu yang sebenarnya dasar utama, mungkin bagi aku ya, dasar utama untuk literatur kan itu tuh, literasi. Problematika di sekitar, yang entah itu masalah, entah itu hal yang positif, keunggulan, itu kan dibaca kan. Kemudian setelah itu kan kita nganalisa, kemudian oh iya ada masalah apa nih yang harus diselesaikan gitu kan. Itu kan kalau di sekarang di K13 namanya level apa tuh? High order thinking skill kan. Berpikir tingkat tinggi kan kayak gitu kan. Bukan hanya sudah dikasih ini setumpuk paketan buku baca gitu. Itu kan malah maaf ya. Nah, kalau bagian yang tersinggung, apa iya itu melatih high order thinking skill? Ketika kita sudah ini, jadi kan sudah dihadapkan ini loh paketan kamu untuk belajar itu segini. Padahal kalau di sekolah enggak, kita harus explore dulu apa yang kira-kira kita pengen ketahui atau kita pengen atasi masalahnya atau kita pengen perbaiki kan. Bukan karena tuntutan kurikulum pokoknya kudu segini nih harus kamu selesaikan. Boleh jadi ranking PISA kita di berapa sekarang? 37 loh nggak salah yang di Asia Pasifik itu ya. Ya mungkin gara-gara kita lemah membaca alam, mungkin membaca realita masyarakat mungkin. Boleh jadi loh ya. Mungkin. Berarti istilahnya apa? Mencari permasalahan dulu, baru nanti sambil jalan tetap membaca. Sebenarnya bisa dua-duanya. Kalau misalkan anak-anak atau kita belum bisa tumbuh untuk mencari itu ya, itu kan berarti kan dipantik untuk mencari. Mau nggak mau kan harus kita bawa keluar ya. Bawa keluar itu maksudnya harus dibuka ininya kan. Oh ternyata ada yang seru ya gitu. Iya kan. Sebenarnya kan banyak ayat di Al-Quran itu kan menyuruh kita untuk berpikir kan. Kalau berpikir itu kan berarti ada sesuatu yang spesial dong, ada yang unik harus kita pikirin kan. Kayak kita mikirin misalkan, kenapa ya tadi banjir gitu. Pasti kan itu mikir apa sebabnya gitu. Apakah karena curah hujan? Apa karena hutan digunduli buat tanaman lain, itu kan bisa juga jadi kayak semacam ya tadi sarana untuk belajar. Tapi yang kedua bisa juga gini, kita ajak keluar tadi. Jadi tidak harus kalau misalnya anak-anak yang belum atau kita sendiri ya yang kita belum tumbuh itu ya udah cemplungin dalam kutip ya. Siapa tahu dia ketika kecemplung itu seru ya ternyata main di sini gitu kan. Terus dia kan nemu banyak hal mungkin. Itu yang mungkin challenge kami ya. Di pendidik mungkin di fasilitator sekarang kan di daring ini gimana ya biar mereka tuh nggak kecemplung di arus internet terus gitu kan. Padahal di realita banyak banget yang harus kita kasih ke mereka. Ini curhat pagi-pagi. Kalau kayak pulang kayak gitu kayak apa ya? Mungkin kalau sekilas kayak ukuran anak SMP ke atas ya. Atau kalau untuk SD emang tetap seperti itu atau ada metode lain? Sebenarnya kalau belajar bersama lem itu relate untuk sama usia sih mas. Nanti kalau sudah
terbiasa seperti itu, insya Allah akan tumbuh. Kalau kita mengatakan fitrah belajarnya, kalau kita terbiasa belajar bersama alam, otomatis dia akan tumbuh. Jadi lihat problematika atau masalah sekitar mesti akan tanggap. Oh, ini masalah nih harus diselesaikan gitu. Masalah itu kan sebenarnya bagian dari cara kita belajar kan. Masalah kan banyak, tidak harus politik, tidak harus ekonomi kan, bisa alam, bisa sosial gitu kan. Ya aku nggak bisa ngatain juga apakah sekarang anak SMP itu sudah tumbuh gitu. Kayak sepele aja deh, sampah gitu kan. Sampah masalah kan, kita bawa, misalkan bawa kayak gini lah tumbler gitu. Kalau misalnya kita bawa botol yang dibuang kemana? Walaupun di sana ada tempat sampah gitu. Kebanyakan taruh sini kan. Kenapa? Itu karena kebiasaan. Kebiasaan itu kenapa? Kira-kira. Ya kebiasaan apa ya? Kalau Mas Niko jadi tersadar, oh ini sampahku nih, buang sampah, itu kenapa tuh? Value yang tertanam ya. Tapi nggak juga harus value itu kan bukan kan, boleh jadi kan dulu pernah nih dia ngalami kejadian, lihat di tempat publik kayak gini kan, kotor banget ya. Dia tersadar, itu kan boleh jadi karena ya lagi-lagi karena aktivitas mengalami kan, bukan sekedar di ruangan, maaf, di sekolah membaca itu kan, bahwa buanglah sampah pada tempatnya, atau mungkin soal-soal kayak gitu. Gitu sih. Berarti kayak menanamkan emosional ya. Emosional sama pengalaman. Iya, karena kan dari pengalaman itu kan, pengalaman guru terbaik katanya. Kan kalau gabungan antara emosional sama pengalaman kan nanti orangnya kan mungkin jadi berpikir kan. Iya. Kalau dia ada terulang-ulang kayak gitu kan, jadi kayak ya tumbuh, kita namakan tumbuh. Sudah tumbuh kemandirian belajarnya gitu. Itu berlaku untuk semua sekolah alam atau ada beberapa sekolah ya yang mengikuti ke mana kurikulum dari apa untuk Dignas atau untuk awal-awal dulu tahun 2011 aku juga nggak tahu nih kayak modelnya kayak apa. Cuma waktu itu di teman-teman di jaringan sekolah Nusantara kan pada kumpul kan, bingung kira-kira yang di core value-nya sekolah alam itu apa sih gitu kan, tahun 2015 kalau 14 kalau salah, kalau nggak itu 15 14 itu kan. Terus beberapa teman-teman di JSAN kan kumpul, terus kayak semacam merumuskan core value sekolah alam. Itu yang salah satu yang belajar bersama alam kan di metode belajar ya. Itu yang mungkin jadi ciri khas sekolah alam seperti itu. Jadi sekolah ciri khasnya rata-rata pada nggak punya kelas atau emang tiap pembelajaran di luar terus? Punya dong. Jadi kelas itu apa sih? Kan yang perlu kita pahami juga kan, kelas itu apa gitu. Kelas itu kan kalau kita apa Mas Niko? Kelas itu kalau sepengetahuan saya itu buka KBBI gimana? Perlu buka ini. Daripada kita salah itu. Kalau sepengetahuan saya itu kan kelas itu kayak sebuah ruangan. Outdoor, indoor? Indoor dalam ya. Kalau dulu ya ada batasnya gitu ya. Terus berarti kelas itu di ruangan. Kalau kita belajar nih di outdoor itu kelas juga bukan? Istilahnya esensinya tuh lebih ke ruangan atau aktivitas dia belajar sih kelas itu? Apa ya, kalau yang zaman saya kan dulu berarti kan untuk memikir kelas itu berarti kan lebih antara ruangan sama tingkatan. Iya. Kelas piro? Aku kelas misalnya kelas 2. Bisa untuk tingkatan juga kan? Ya, bisa untuk tingkatan juga. Jadi kan bisa untuk antara apa? Esensinya untuk kalimatnya itu loh. Untuk tingkatan atau untuk tempat belajar. Tadi kan tempat belajar kan? Apa harus seperti itu? Enggak, kalau sekolah sebenarnya nggak harus ruangannya itu harus indoor, enggak. Karena kita kenapa dulu kebanyakan di sekolah biasanya kan kita wujudnya saung ya, hemat. Sisi anggaran kan lebih hemat tuh. Terus yang kedua ya hemat dong Pak, nggak ada AC. Kalau siang kayak gini nggak butuh listrik buat nyalain lampu kan. Udara bisa langsung masuk gitu. Itu kan hemat banget di energi. Kemudian yang kedua emang apa ya? Ya emang kita pengen edukasi ke anak-anak gitu kan, bahwa
ya semua lingkungan belajar itu tidak harus di kota gitu kan, di kelas yang tertutupi dinding sekat itu, ya dimanapun bisa di tempat belajar kita. Oh enggak, lebih setuju gitu enggak? Aku tuh sampai sekarang gini loh Pak, kalau belanja disuruh belanja istri itu ya, bawa buku, aku ngasih nota, Bu beli ini gitu kan, ditulis sama istri kan, aku tinggal di depan baca buku novel padahal dikira masih kuliah. Terus kita kan, oh iya berarti itu kan kayak sekat-sekat gitu ya, bahwa buku itu udah dengan sekolah. Kemudian kamu kalau sekolah itu harus sekarang belajar harus ke sekolah. Baik pandemi kayak gini, ini nunggu sekolah, ini berarti mereka nggak pernah belajar ini jangan-jangan. Oh kan? Ini kan sekolah pada Pada di libur. shutdown semua untuk libur, nggak pernah ke sekolah. Apakah mereka itu nggak pernah belajar jangan-jangan? Itu tetap belajar ya, Di rumah Nah, nongkrong kayak gini belajar juga nggak? ya termasuk. Itu ada beberapa yang Iya nongkrong kan? tadi. Cuma nggak tahu belajarnya kan nggak tahu belajarnya apa kan, karena lah kalau kita dulu mas, kalau misalnya dia udah tumbuh kan, dia nongkrong di sini kan dia nemu nilai kan ya. Oh iya aku nongkrong di sini dapat banyak wawasan nih, dapat ide nih. Nextnya ideku bikin apa itu kan udah tumbuh belajarnya seperti itu. Nah, ada yang sekolah alam seperti itu, memang kebanyakan seperti itu sih ya. Memang lebih odol, cuma tetap ada yang bangunan sekolahnya ada. Karena mau nggak mau kita juga butuh tempat yang nyaman kan. Kalau kita nggak ada atap gitu kan, siang-siang nongkrong itu kan di bawah matahari kan juga nggak enak. Cuma lagi ini di bawah pohon kan bisa jadi, anggap aja nih kelas kita gitu. Tapi kan ada yang beberapa itu kan yang di Solo ya. Yang saya tahu kan baru di Solo. Yang besar mas ya, yang di sana itu ada kayak ada ruangan-ruangan tersendiri gitu. Itu. Berarti itu memang, tapi namanya sekolah alam. Itu emang sekolah alam yang merujuk ke yang value-nya yang yang tadi disampaikan Mas. Itu atau emang dia itu merujuk ke mana? Ya Dignas. Sayangnya kalau di Jason nggak ada ini harus standar kayak gini, nggak ada sih. Kalau di masalah ruangan ya, ya nggak apa-apa punya ruangan karena kita. Oh ya ada satu di core value itu ada lingkungan. Jadi clue-nya kalau lingkungan itu ada bersih, kemudian bersih dan institute development ya. Jadi ketika keberadaan sekolah itu ada, minimal dia punya impact buat kawasannya gitu kan, kebaikan buat kawasannya, entah itu di dalam sekolah atau bagi luar sekolah. Itu jadi ada itu aja kalau di lingkungan, core value lingkungan. Mau pakai gedung sebetulnya ya nggak masalah kalau ada anggaran kan. Berarti balik lagi ke sekolahnya masing-masing. Balik ke sekolah. Nah aku sih lebih sepakat dengan tidak harus punya gedung yang bagus gitu kan. Cuma standar lah ya, nyaman, kemudian bersih, itu kan juga harus standar tuh. Bersihnya lagi-lagi beda-beda lagi. POV-nya satu orang dengan yang lain gitu. Satu sekolah dengan sekolah lainnya. Karena nanti larinya ke anggaran juga kan. Tetap ya, ujung-ujungnya itu. Di dimanapun tempat tetap ujung-ujungnya anggaran. Walaupun idenya wow. Cuma sekarang aku baru nyoba ini mas, sebenarnya kelas kita, aku tuh kemarin sempat mikir kenapa nggak kita pakai ruang publik yang sudah banyak, apalagi sekarang APBD itu kan banyak banget bikin taman desa gitu ya, kayak gini juga gitu. Kenapa nggak kita pakai ruang-ruang itu aja buat belajar gitu. Tapi kan kalau untuk pandemi ini kan berkumpul lebih dari 5 orang kan bisa dibubarkan. Iya. Kalau ketahuan Lebih dari 5 ya? biasanya kan gitu. 5. Nek kemarin yang kita cobain selama pandemi ya, berapa bulan ya? Sejak Oktober kita pakai klaster namanya. Jadi satu fase itu pegang maksimal 7. Sekarang belum ada yang 7-4. Bener nih, kemarin kita pakai itu model kayak gitu. Jadi kita nggak ke sekolah, kita nggak punya sekolah, punya rumah. Terus kita pakai beberapa ruang publik kayak misalkan di Besuki, di Ponggok, kemudian di mana? Ya kayak ruang publik kayak gini juga kan. Satu buat ngelatih explore tadi. Kemudian yang kedua buat discuss. Jadi kayak ngobrol gini aja terkait dengan progres, kalau kita nyebut di kami di Selasar kan tema pribadi ya, progres pribadi dia yang mau dia pelajari selama 3 bulan kan. Itu sih. Jadi lebih efektif nih aku mikir. Jadi kalau ada nanti ada satgas nggak ya? Kan kalau kita nongkrong sebenarnya itu belajar itu kan. Karena di sekolah nggak boleh ya di luar publik malah boleh kan nongkrong kayak gitu. Jadi banyak banget
pada nongkrong di situ. Tapi itu belajar gitu, bukan hanya sekedar nongkrong. Boleh jadi itu jadi alternatif juga sih buat pandemi. Boleh jadi ya. Salah satu. Cuma kalau di sekolah umum rada susah karena satu kelas ada 28 gitu kan. Itu gimana ngaturnya? Ya mungkin kalau untuk dibandingkan sekolah formal kan sekolah formal ya. Apa ya? Mungkin kembali lagi ke cara pandangnya. Cara pandang ke pendidikan ini. Nah, kalau untuk mungkin yang sekolah formal ya. Mungkin karena mereka punya apa? Target tersendiri kan sekolah formal biasanya. Oh, ini jam pelajaran A harus selesai 4 jam. Hari ini kan ya mungkin mereka itu terpatoknya ke situ. Kalau Ya, mungkin, kalau pandemi mungkin susah juga. nah, ya, makanya kalau mereka itu terpatoknya nggak ke situ, padahal ini sekarang kan peraturannya itu kan lebih dimudahkan kan. Nah, Udah kalau nilai apalagi ujian nasional kan udah nggak nggak ada, ada tahun ini. harus pakai nilai rapat kan lebih dimudahkan lagi. Gitu. Malah kalau mungkin kalau guru itu berpikir kreatif ya, itu mungkin bisa mengajak beberapa anak yang istilahnya apa dari klaster. Itu kan mungkin ke ruang publik atau ke rumahnya siapa itu kan nggak harus belajar apa. Iya, tidak harus belajar itu. Ya minimal belajar itu kan harus menuntut Karena dinas gitu ya. Selain istilahnya kan yang lainnya biar mereka itu apa sih? Nek kami ya untuk kedinasan ya hanya sekedar kan. Cuma lebih porsi banyaknya lebih kayak tadi. Bagaimana mereka tumbuh fitrah belajarnya gitu. Dengan cara ya tadi personal kurikulum kan. Personal kurikulum itu satu orang dengan orang lainnya berbeda-beda ini. Muatan pelajaran bukan muatan belajar itu beda-beda. Berarti kalau untuk di mana sekolah alam sendiri itu kan secara garis besar kurikulumnya berbeda-beda antara sekolahan atau ada kurikulum tersendiri? Serunya beda-beda. Oh, beda-beda. Cuma ada core value di kurikulum itu di sekolah ada akhlak, kemudian knowledge itu dengan metode belajar bersama alam tadi ya. Jadi bukan materi dari dinas maaf ya. Tapi lebih ke konten belajar bersama alam, kemudian ada bisnis, terus ada leadership, 4 itu yang jadi core value sekolah alam. Cuma tindak lanjutnya di masing-masing sekolah kan karena gini nggak seru juga kalau kita nggak beristihad ya kan kalau udah sudah kayak gini nih nggak seru dong, nggak ngalami susah payahnya misalkan oh ternyata metode paling bagus itu kayak gini gitu ya. Walaupun alhamdulillah di JSN sekarang sejak tahun 2014 dari JSN sudah ini loh core value-nya, silakan teman-teman pelajari sendiri gitu implementasinya ya di sekolah masing-masing. Nanti juga akan beda-beda antara sekolah A, B, C itu mungkin beda-beda juga. Berarti apa nih? Walaupun sudah ada JSN, Jaringan Sekolah Nusantara. Walaupun sudah ada core value, nanti implementasinya juga beda-beda lagi. Oh gitu. Berarti JSN itu merumuskan dari se-Indonesia berarti kan? Dulu kan kita curhat sejak tahun 2011 ya, Jambore pertama di mana dulu? Di Lembang kan. Saat ini gimana ya bikin sekolah alam, terus metodenya gimana cara ini aneh-aneh. Akhirnya kan beberapa leadernya di JSN kan terus pada ketemu gitu kan. Merumuskan core value-nya apa ya buat kurikulum kita gitu. Ini ada 4 poin itu kan. Sebenarnya ada penjelasannya, cuma nanti lagi-lagi gini. Kan karena di lapangan lagi-lagi kan bukan benturan ya. Banyak tantangan, bukan benturan. Banyak tantangan yang harus diselesaikan kan. Itu tentang kebijakan dinas, nggak boleh loh ya gini-gini gitu. Sekelas tuh harus ada aturannya kalau di formal kan. Ukurannya, material kelasnya itu kan ada aturannya. Kalau misalnya kita kelasnya di bawah ini akreditasinya D nanti. Nah itu yang jadi tantangan, akhirnya harus implementasinya lagi-lagi beda-beda nanti. Termasuk tadi kan, loh kok di sekolah yang lainnya ada bangunan nih, mungkin harus standar ikut dinas kan gitu toh. Berarti seperti itu. Berarti tetap ada yang mengikuti dinas tapi ada yang tidak, tapi gini mungkin tetap aja kalau selama kita masuk ke dinas kan mesti harus ada standarnya kan. Betul. Ya minimal ya terpenuhilah standar minimalnya gitu kan. Jadi cuma sekolah alam itu nanti kalau untuk udah selesai itu dapat ijazahnya yang namanya kejar paket.
macam-macam juga. Ada yang Macam-macam. milih formal, ada juga yang non formal. Ada yang nggak punya ijazah sama sekali tuh. Mah ada. Nggak ada, ada. Jadi orang tuanya hebat. Iya betul. Memang kalau emang yang nggak ada ijazah sama sekali orang tuanya yang memang udah nggak butuh ijazah. Gitu. Biasanya itu nanti larinya bukan di akademis ya anak-anaknya, bukan di larangan akademika, tapi lebih kayak bisnis gitu ya. Kalau nanti dia peneliti, dosen, wah itu harus standarnya harus akademis kan, harus ada ijazah kalau di Indonesia. Ya makanya kan di Indonesia itu kan nggak pakai ijazah kan berarti kan bukan sekolahnya yang hebat malah. Orang tuanya berarti kan Orang tuanya kan datanya, Pak nanti ini lulus nggak ada ijazah. Oh nggak apa. kalau Biasanya Mas Niko maka anaknya nanti harus ada ijazah nggak? kalau saya nggak usah. Nggak usah, tenang ya. Ya, tapi kan kembali lagi ke anaknya. Mau Anaknya. jadi apa? Betul, harus mau harus dititeni juga mau jadi apa. Gitu. Lo dari sini mau mengarahkan tapi, wah Ternyata butuh. pengennya pas dunia tengah jalan, pengen jadi dosen atau pengen jadi mengajar atau peneliti. Waduh, tiwas. Nggak ada ijazah gitu. Karena ternyata selembar juga penting. Makanya, wah ini Bisa jadi penting, bisa jadi enggak. Kan gitu. Kalau yang di sekolah alam kan, Solo Raya atau di sekolah pada umumnya. kalau yang umumnya Hah? itu rata-rata pengajarnya itu harus lulusan sarjana atau SMA. Sama lagi jawabannya, tergantung Apa? sekolahnya. Kalau dia nanti Oh, gitu. ngedek ke dinas, karena kan dinas ada apa tuh akreditasi ya. Itu ngaruh juga tuh poin buat guru kan kalau dia linear FKIP kan dapat poin tuh. Naikin akreditasi kan nilai akreditasi tuh. Belum sertifikasi juga NUPTK. Itu kan juga ngaruh. Ya betul. Nah, kalau sekolah alam yang mungkin udah dia mengutang akreditasi dinas A ya itu jadi syarat. Cuma sekolah alam yang mungkin dia non formal atau mungkin tadi informal yang tanpa ijazah itu lebih fleksibel tuh. Tapi ada akreditasi enggak kalau untuk sekolah informal? Enggak ada. Kalau non formal ada. Dari non ke dinas formal itu ada? mesti non formal kalau walaupun dia kesetaraan ada akreditasi juga. Oh, tetap ada berarti. Tetap ada. Berarti enggak semena-mena mendidikan sekolah gitu. Ya, enggak? selama kita di Indonesia kan tetap ada akreditasi kan dari BAN ya, Badan Asesor Nasional. Masih gitu nggak sih? Aku lama nggak akreditasi tahun 2000 berapa gitu. Lama nggak ngurus itu soalnya. Ya mungkin nanti ke depannya mengurusi lagi. Kalau yang ini kan sekolahnya baru ya, Dek? Yang Baru apa? 5 bulan. 5 bulan. Jadi dulu pernah di 10 tahun terus sekarang bukan pindah ya kayak ya mungkin jawaban dulu kan sempat aku mikir lebih di komunitas gitu kan. Komunitas community based education. Jadi ketika tadi kayak Mas Niko bilang orang tua yang jadi support utama gitu kan. Ternyata jadi yang kita inginkan tuh sebenarnya orang tua yang jadi support system. Mungkin pemerintah iya, cuma bukan di layer 1 gitu. Kita bikin sekolah Solo Raya itu. Terus pernah nemuin enggak? Terus orang tua pas waktu daftar itu tadi membandingkan dengan sekolah formal. Kalau yang dulu di Bengawan Solo ya pernah. Cuma kalau yang di Selasar belum, karena emang kalau di Selasar kan lebih kayak apa ya? Ya yang orang tuanya yang sudah ini bersepakat gitu kan. Sering yang dulu komplainnya apa? Komplainnya ya rata-rata banyak kan apa ya? Seragam kan. Kemudian buku paket itu. Cuma di tengah jalan biasanya kalau orang tua yang saklek seperti itu ya akan nggak jadi gabung gitu aja sih. Tapi seringnya keluar. Kalau keluar nggak, belum sempat masuk sebetulnya. Oh belum sempat masuk. Oh baru tanya-tanya di depan. Tanya lihat kayak gitu, oh nggak asik ya. Udah nggak apa-apa, memang kita nggak satu visi kan. Cuma kalau misalkan orang yang mencari, oh kayak gitu ya, iya, oh ternyata seru, tapi kok kayak gitu gitu. Ya jalan aja nggak apa-apa, nanti di tengah jalan biasanya kita juga akan sering ada sharing session dengan orang tua kan, siapa untuk menambah kepahaman orang tua. Jadi nggak juga terus orang tua yang belum paham kita nggak mau gabung dengan kita gitu. Berarti tetap memahamkan orang tuanya. Iya, betul.
Kan seringnya permasalahan kan gitu. Heeh. Wah kayak ini asik nih orang. Tapi tengah jalan, loh kok gini? Heeh. Minta beda sama anak tetangga. Kan ngomongin sekolah alam itu kan rata-rata ya apa seringnya itu bilang biayanya mahal. Mm. Tapi emang mahal atau emang ada Lagi-lagi yang- beda lagi dengan tiap sekolah. Oh gitu. Ya mahal, ada yang murah juga ada. Kalau mahalnya mungkin lagi kayak gini sih, buat kayak kan butuh infrastruktur juga ya. Betul. Itu ada juga yang mahalnya karena memang dia basicnya di bisnis, jadi emang uang itu diputar buat unit bisnis sekolah. Bukan, maksudnya gini, buat bisnis sekolah ya, bisnis komunitasnya orang tua itu juga bisa juga kan. Ada juga yang murah karena lagi-lagi dibalikin ke orang tua, kesanggupan dia berbayar berapa gitu, itu juga ada. Macam-macam sih, Berarti beda-beda. beda-beda. Kalau di mana? Di Solo Raya itu ada berapa ini? Apanya? Sekolah alamnya. Di Solo Raya. Heeh. Tak sebutnya aku absen ya. Di Klaten itu ada Harapan Kita, kemudian ada Akila, ada Bangunan Solo, kemudian Sabes Bangunan Solo, kemudian mana lagi ya? Aminah, Sukoharjo, Surya Mentari yang di Kerten ya. Jajar. Jajar. Solo Raya, Sekolah Solo Raya. Itu tempatnya ya di Solo Raya. Kita punya beberapa tempat di Wonogiri, Klaten, Sukoharjo. Karanganyar belum. Karanganyar sama Karanganyar, Wonorejo tapi. Ada maksudnya sekolah alam. Karanganyar, kalau yang di Karanganyar itu belum tahu. Seragen ada dua kalau nggak salah, tapi aku lupa namanya. Berarti lumayan. Lumayan. Selama apa? Pandemi ini kan udah setahun kan. Ada enggak pertumbuhan sekolah alam? Kalau se-Nusantara ada info? Kalau pertumbuhan, kalau setahun ini sama pandemi apakah ada yang baru gitu ya? Kelihatannya belum ada deh. Di Belum Solo Raya juga belum ada. Solo Raya deh, Selasar itu yang baru. Itu, Pak, itu lahir pandemi itu. Bulan September. Sebenarnya kemarin malah lebih. Kenapa kita ada konsepan, kalau Selasar memang aku tak bilang tadi kan nggak ada sekolah kan. Tapi lebih ke rumah, karena memang kita home based education, balikin bahwa rumah-rumah kita bisa jadi tempat belajar gitu. Jadi kalau misalkan ada larangan nggak boleh belajar ke sekolah, di rumah tapi ini gitu. Alasannya bagus. Iya sih. Ya kemarin jadi sama orang tua sama kita sama Fasil, iya jadi ini aja program, jadi tidak harus ke sekolah gitu. Sebenarnya alasan utamanya nggak ada duit sih bikin sekolah. Pakai rumah aja yang sudah ada, tinggal beberapa rumah orang tua yang bisa support, mungkin lahannya lumayan luas gitu ya. Kita pakai buat base camp belajarnya anak-anak. Itu sama pandemi itu. Kalau penggabungan itu tadi yang apa? Sama apa? Teknologi internet. Apa ya tetap pas waktu itu full istilahnya observasi alam atau tetap ada penggabungan sama internet? Aku belum tahu kalau di sekolah yang lainnya. Nek aku bisa cerita di Selasar ya gabungin. Jadi tetap aja karena di internet itu kan begitu banyak ini ya jejak digital yang bisa kita explore juga kan. Itu emang juga kalau kita sumber daya itu nggak kita pakai. Cuma lagi-lagi tetap kita juga ada program keluar. Jadi nemu masalah yang realita ya itu juga perlu, karena untuk tadi karena nggak aneh aja tuh kalau sekolah nggak pernah ngalami kan. Kan sekolah alam itu kan dari kata pengalaman gitu. Jadi mengalami gitu. Walaupun mengalami di Google kurang seru ya. Search gitu, lihat video di YouTube atau mungkin di mana gitu. Dia tahu. Tapi kan nggak ngalami. Jadi tetap ada program ketemu interaksi langsung ada. Internet sebagai sarana saja, sarana penunjang. Ya itu lagi dia bilang di depan tadi kan, itu challenge buat sekolah alam sekarang dengan era digital kayak gini. Tapi kayak nggak hanya sekolah alam gitu. Apanya? Untuk challenge apa? Internet kan? Kan sekolah formal kan mungkin ya challenge. Ya jadi alam goib dong Pak. Iya nggak? Itu sekolah alam goib kan, hanya di Google saja, di internet saja kan. Ini berarti kan nggak ada ruang, ini ya goib tuh nggak kelihatan. Sekarang malah mungkin jadi sekolah alam semua ya.
sekolah formal tapi tetap tugas sesuai kurikulum. Jadi istilah kalau kemarin kan sekolah alam itu kan identik dengan outbound berarti. Jadi rata-rata emang keluar berarti. Outbound itu sebenarnya lebih ke metode ini sih, metode kurikulum leadership kan. Cuma itu kayak trigger saja, jadi mungkin ada metode outbound, tapi kan nanti lagi-lagi balikin ke realita hidup kan. Jadi outbound hanya sebagai pemantik saja. Gitu. Tapi kalau ada nama istilah outing gitu, belajar di luar, itu juga sebenarnya lebih kayak belajar bersama alam tadi. Kalau untuk apa anak-anak yang istilahnya taraf PAUD atau TK itu bisa dimasukkan sekolah alam enggak? Bisa atau dong. Ada Bisa. sekolah alam yang khusus itu? Maksudnya Untuk taraf untuk anak-anak umur TK apa PAUD itu? ada juga sih yang level TK juga ada, SD Ada. ada, SMP ada, SMA ada. Kampus ada nggak ya? Ada deh. Kemarin katanya SOU School Universe bikin WEFA kalau nggak salah untuk level kampus. Betul kampus. Tapi jurusannya waktu itu aku nggak tahu apakah itu non formal atau formal, tapi lebih kayak kemarin yang sudah ada itu belajarnya learn to maestro. Jadi emang satu anak itu dititipin kepada orang yang maestro di bidangnya gitu kan. Ya mungkin itu obrolan hari ini. Ya, terima kasih untuk Mas Yevi. Oke. Dari apa obrolannya kan kayaknya asik ya. Pendidikan itu ada istilahnya alternatif lain. Mungkin kalau yang nonton bisa melihat ini, semoga terbuka. Ternyata mau kedepannya mau diarahkan kemana anaknya? Mau ke sekolah formal atau alam? Atau nggak usah sekolah sama keluarganya sendiri. Atau mungkin gitu nggak apa. Kalau orang tuanya bisa. Tapi saya ketemu pernah diceritain gitu. Jadi tapi dia itu sekolah. Jadi sekolah biasa. Iya. SD negeri gitu. Tapi yang selevel sama orang tuanya itu sekolahnya yang favorit. Yang formal favorit itu. Terus pas ditanyain, kok anakmu di sekolah ke sekolah sana? Oh enggak. Kalau untuk faktor biaya dia mampu. Tapi dia itu mungkin karena belum ada sekolah alam. Jadi alasannya itu karena di mana sekolah dasar, sekolah itu yang sekolah negeri itu nggak terlalu saingan pembelajaran itu nggak terlalu. Tapi seringnya kan di desa, jadi lebih banyak kayak mainnya, lebih banyak itu yang faktor karena di desanya itu. Jadi lebih sosialisasinya biar ke anak-anaknya itu biar tumbuh. Kalau untuk yang pembelajaran lain biar nanti ibunya. Alasannya gitu. Mungkin kalau mungkin ketemu sekolah alam mungkin dimasukin sekolah alam mungkin. Atau malah sekolah alam bubar enggak orang tua udah kayak gini. Ya nggak tahu. Enggak, kalau semua orang tua kayak gini kan berarti buat apa sekolah? Ya challenge buat sekolah sih. Kira-kira buat entah sekolah alam atau sekolah yang lainnya juga. Apalagi kalau pandemi gini learn from home sama orang tuanya. Kalau orang tuanya stres mungkin sekolah masih laku. Kalau orang tuanya enjoy gitu sama anaknya udah jadi nggak butuh sekolah lagi deh. Mungkin malah di rumah. Rata-rata mungkin nanti tahun ajaran baru jadi homeschooling semua. Homeschooling semua ya. Enggak tahu PBDB ini apakah menurun gitu. Karena orang tua sudah wah gini nih caranya belajar dengan anakku gitu. Mungkin setahun awal itu udah stres sih. Nah, stres berarti sekolah masih terbuka. Tapi karena ini harus gimana kan? Stresnya itu berlanjut atau enggak ini? Berlanjut berarti sekolah masih laku. Kalau enggak berarti. Baik, Mas Niko jadi orang tua, anaknya dimasukkan di rumah atau balikin ke sekolah lagi nanti? Kalau pandemi udah nggak ada. Kalau nggak ada kan tetap ke sekolah ya? Tetap sekolah. Bukan. Mungkin ke sekolah alam. Cari yang murah. Atau enggak sekarang dikumpulkan dulu buat modal. Ya sebenarnya itu kan pilihan lagi kan, pilihan ke orang tua masing-masing. Tidak harus saklek atau mungkin mengatur terpengaruh dengan pilihan satu dengan pilihan nggak harus.
Tidak harus Yang- sekolah alam juga kan? Hmm? Tidak harus di sekolah alam juga. Tidak harus. Mau homeschooling juga boleh, mau ke sekolah formal juga boleh. Monggo semuanya kembali ke pilihannya masing-masing. Yang jelas tidak harus menekankan ke anak. Karena anak itu juga punya pilihan. Makanya kita mau anaknya itu mau kemana, kita tunjukkan. Oh, yang dikenalkan. Oh, sekolah alam seperti apa, seperti ini. Yang ada video homeschoolingnya ada, nanti bisa dilihat. Oh, seperti ini. Atau mungkin sekolah formal tidak harus video, mungkin berterbangan di mana-mana kan. Sudah tahu lah, mungkin sudah mengalami sendiri. Mungkin itu gambaran singkat dunia pendidikan di sekolah alam. Kalau mungkin lebih lebarnya lagi, mungkin kita bisa bahas lagi untuk kedepannya lagi dengan narasumber yang berbeda lagi, mungkin tingkat nasional. Oke, terima kasih untuk Mas Jeffrey waktunya, dan jangan lupa subscribe, like, serta share. Insya Allah nanti akan digunakan untuk di program-program lagi datang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.